Kalian pernah nggak ngerasa kayak kalian tuh lagi sendirian di tengah keramaian? Kayak kalian ada di ruangan yang penuh banget orang, tapi tetap ngerasa kosong. Dan kadang rasa kayak gitu nggak cuma nih bikin kalian ngerasa lelah, tapi juga bisa ngebawa kalian ke tempat tergelap di kepala kalian sendiri. Sasebo, kota kecil di Jepang yang mungkin nggak banyak orang tahu. Tapi di tahun 2004, nama kota ini nyebar ke seluruh dunia. Bukan karena sesuatu yang indah, guys, tapi karena tragedi yang melibatkan dua anak perempuan biasa. Dua anak yang harusnya cuma mikirin PR, main bareng teman, atau ngerayain ulang tahun. Tapi hidup mereka gak berakhir seperti itu. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah kasus yang bikin dunia gempar. Bukan cuma karena pelakunya masih anak-anak, tapi karena kisah ini nunjukin sisi gelap yang kadang kita abaikan. Ini bukan cuma soal kekerasan aja, tapi soal kesepian, tekanan, dan kemarahan yang gak pernah dikasih ruang buat keluar. Selamat datang di Say Something bareng aku Uyap, di segmen kisah cerita kasus pembunuhan Nevada Tan. Di sebuah sekolah dasar bernama Okubo Elementary School, ada dua anak perempuan, Satomi Mitarai, dan seorang anak yang dikenal dunia sebagai Nevada Tan. Mereka ini temenan, guys. Ya, temenan. Setidaknya di mata orang-orang. Tapi, kalau kalian lihat lebih dekat, hubungan mereka ini nggak sesederhana itu. Satomi Mitarai, anak ceria, aktif, populer di kelas, tipe anak yang gampang bergaul, dan punya banyak teman. Sementara pelakunya, dia beda, guys. Dia lebih pendiam, tertutup, lebih suka dunia online ketimbang ngobrol sama orang. Dan kalian tahu nggak, kadang jurang terbesar itu ada di antara orang-orang yang duduk berdampingan. Di Jepang, sistem pendidikannya itu ketat banget. Kalian harus berprestasi, harus disiplin, nggak boleh salah. Dan kalau kalian beda dikit aja, dunia bisa jadi tempat yang kejam buat kalian. Gak ada nih ruang buat gagal, gak ada ruang buat nangis. Dan buat anak kayak dia, rasa kesepian itu gak cuma numpuk, guys, tapi juga ngehancurin perlahan. Di rumah pun sama, guys. Mungkin orang tuanya tuh sayang sama dia, tapi kadang kasih sayang tuh gak cukup kalau kalian ngerasa gak dipahami. Hari demi hari, rasa itu numbuh kayak benih kecil, gak kelihatan, tapi terus berkembang sampai jadi monster di dalam kepala. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa semuanya berakhir segelap ini? Jawabannya tuh sederhana, tapi rumit. Emosi yang gak pernah dikasih ruang buat keluar. Rasa marah, kecewa, malu, semuanya numpuk. Ditambah perundungan kecil yang mungkin buat kita kelihatan sepele di mata orang-orang, tapi buat dia itu kayak tusukan yang gak pernah sembuh. Ejekan tentang penampilan, komentar-komentar kecil di internet, rasa malu karena dianggap aneh, semuanya itu numpuk jadi satu. Gak ada nih yang tahu seberapa dalam luka di kepala seseorang sampai akhirnya dia gak bisa nahan lagi dan akhirnya dia meledak. Gak ada kata maaf nih. Gak ada kata maaf yang cukup buat ngembalikin apa yang udah terjadi. Satomi jadi pelampiasan dari semua kemarahan yang dipendam bertahun-tahun. 1 Juni 2004, hari biasa di Okubo Elementary School, kejadian tragis itu terjadi. Satomi gak pernah tahu temennya sendiri yang bakal jadi orang terakhir yang dia lihat. Hari itu Satomi lagi sendirian di dalam kelas dan pelaku mulai mendekati Satomi dengan cutter yang udah dia bawa. Dengan langkah pasti dia mulai mendekat ke arah Satomi dan dalam hitungan detik segalanya berubah. Hal tragis terjadi, rasa sakit, panik, darah, dan setelah itu jadi banyak yang nanya nih, guys, kok bisa anak kecil ngelakuin hal sekejam itu?
Jawabannya bukan karena dia monster, tapi karena dia anak kecil yang terluka, kesepian, dan gak tahu gimana caranya minta tolong. Kita tuh sering lupa, anak-anak juga punya dunia gelap di dalam pikirannya. Dan kalau gak ada yang bantu, dunia itu bisa jadi neraka pribadi buat dia. Kasus ini jelas bikin Jepang shock guys. Bukan cuma karena pelakunya masih bocah, tapi juga karena ini udah nunjukin betapa rapuhnya manusia kalau kita nggak saling jaga. Kasus Nevada Tan sendiri udah ngajarin kita satu hal. Kadang monster itu bukan cuma muncul dari kegelapan, tapi dari tempat yang paling terang yang kita pikir aman. Sekolah, rumah, bahkan di balik senyum teman kalian. Jangan abaikan suara anak kecil di sekitar kalian. Bisa jadi itu adalah teriakan minta tolong yang gak kedengeran. Jadi coba kalian pikir guys, kapan terakhir kali kalian benar-benar peduli sama orang di sekitar kalian? Kapan terakhir kalinya kalian nanya kabar teman kalian? So itu tadi kasus Nevada Tan yang udah bikin geger dunia. Gimana bisa nih anak sekecil itu bisa ngelakuin hal yang luar biasa ekstrim. Ini udah jadi peringatan buat kita gimana bahayanya bullying, perundungan, ketidakpedulian itu bisa jadi sesuatu yang tragis. Oke, segitu dulu video Say Something kali ini di segmen kisah cerita. Jangan lupa nih buat like, komen, subscribe, terus share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa aku minta pendapat kalian tentang kasus Nevada Tan di kolom komentar. Dan terima kasih udah dukung Say Something sampai detik ini. Sekali lagi terima kasih udah buat kita selalu semangat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya pamit, Say Something pamit, stay safe dan stop bullying.